Bertani tidak harus pada lahan yang luas. Pekarangan sempit pun bisa dijadikan lahan bercocok tanam beragam jenis tanaman, seperti sayur mayur, buah-buahan, kolam ikan, apotik hidup, dan ragam tanaman hias yang dapat menambah keasrian dan keindahan rumah kita. Bertani termasuk kegiatan produktif yang memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga wahana refreshing dengan menyalurkan hobi. Sobat Tani, setiap orang memiliki hobi, tapi tidak semua orang bisa menyalurkan hobinya. Berbeda dengan Ibu Siti Lahiju, walaupun aktif sebagai seorang ASN, masih bisa menyalurkan hobinya menanam tanaman pangan dan juga tanaman hias di pekarangannya. Lalu, bagaimana ia membagi waktu antara aktif bekerja sebagai seorang ASN dan juga menyalurkan hobinya tersebut? Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Asri dan sejuk. Kesan ini yang pertama aku rasakan saat melangkah menuju kebun milik Ibu Siti Lahiju. Ibu Siti Lahiju adalah ASN, tetapi punya kegemaran atau hobi, yaitu bertani. Kegemarannya dilakukan di waktu senggang atau rehat dari rutinitas kesehariannya sebagai ASN di Spora, Provinsi Gorontalo. Bermodalkan hobi dan keinginan belajar yang kuat, Ibu Siti berhasil menyulap lahan pekarangan yang tidak produktif menjadi produktif dengan menanam aneka tanaman, buah, dan bunga. Gagal? Ya. Ini tentu tidak membuat Ibu Siti patah semangat, apalagi menyerah. Justru dari kegagalan, ia terus mencoba dan belajar dari berbagai sumber. Hasilnya, seperti yang kita lihat saat ini, Sobat Tani. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, ya. Perkenalkan, Iya, Pak. dari TVRI Gorontalo, Bu. Dengan Ibu siapa? Saya Siti Maria. Ibu Siti ya? Iya, Panggilnya Siti. ya? Iya. Ibu, kalau bicara soal ini, lahan pekarangan ini sebenarnya sejak kapan Ibu memulai merintis? Kalau lahan pekarangan dari 2012 sebenarnya. 2012, memang sudah bergelut di sayur Sudah mayur? mulai, tapi untuk sayur mayur itu baru tahun 2018. Oke, berarti tadinya ini lahan, Tidur, oh lahan lahan tidur. tidur. Oke, kemudian dikelola. Iya. Awalnya memang sudah sayur mayur atau? Sebenarnya ini ada sentra-sentra gitu. Kalau di sana tanaman tahunan, kalau di blok ini saya sengaja untuk sayur mayur, tergantian tiap musim. Oh, baik. Ini luas lahannya berapa, Bu? Tidak sampai Besar sehektar sekali. sih. Tidak sampai Tidak sampai 1 hektar. sehektar. Ini sempit, termasuk lahan sempit, jadi bisa disebut pekarangan kan. Oh, baik, baik, baik. Tapi boleh dibilang sebenarnya lahan ini cukup produktif ya, Bu ya? Iya, dia sempit tapi produktif. Tiap bulan atau maksimal tiap 2 bulan itu pasti ada yang kita panen di sini. Tanaman apa saja, Bu, yang mau di saat memulai itu menanamnya apa dulu gitu? Tanaman buah. Tanaman buah? Tanaman Oh, buah. justru tanaman buah ya? Iya, buah, tapi buah yang tahunan gitu. Heeh. Eh, Buah Buah tahunan apa itu saja? contoh ada matoa, Matoa? ya, Oke. ada alpukat, ada mangga, nangka juga ada. Rambutan juga, dan semua itu sudah berbuah, sudah pernah berbuah. Oh ya, Ibu sebenarnya ide terpikirkan bahwa pekarangan ini bisa ditanami segini banyak itu dari mana sebenarnya? Kalau ide memang dari dulu punya cita-cita punya kebun yang estetik lah, tapi Oh, produktif oke. gitu. Produktif, tapi kemudian setelah aku coba-coba ternyata berhasil, jadi ketagihan untuk mencoba Wah, terus. ketagihan sampai dengan Iya, sekarang tuh dilihat dari hasilnya tuh tanamannya beragam ya? iya. Karena ini sifatnya bukan komersil, jadi saya mau setiap tanaman ada sampelnya di kebun ini. Oh, begitu. Iya. Makanya bukan hanya saja kacang panjang ya, Bu ya? Ada Ada beberapa tanaman lain juga ini, yang di... kalau ini sudah hampir melewati masa produktif sebenarnya.
Ini Jadi, ini ketimun. timun. Oke. Oh, orang bilang ketimun tore Iya, ya? kalau orang Gorontalo sih katanya Ya, ketimun ya. tore. Oke. Ini sudah mungkin minggu sudah harus kita pangkas lagi untuk kita tanam baru lagi. Oh, berarti harusnya sudah dipanen ya, Iya, Bu ya? ini harus dipanen. Maksimalnya besok mungkin. Oh, berarti waktunya kalau boleh hari ini kita panen juga dong Harus ya? dipanen, Oh, wajib harus ya. dipanen. Baik, baik, baik. Sobat Tani, Ibu Siti tidak hanya menanam aneka sayuran dan buah, tetapi juga bunga. Kata Ibu Siti, biar lebih estetik. Sobat Tani, berbekal pengalaman dari kegagalan berulang Ibu Siti Lahiju, berhasil membudidayakan kurang lebih 500 tanaman termasuk bunga. Kalau ini harusnya kalau dalam setiap masa tanam itu berapa kali produktif? Kalau ini sih biasanya kita 1,5 bulan. 1,5 bulan? 1,5 bulan usianya. Produktifnya itu sekitar 1 bulan. Berarti Kalau setiap masa panen itu satu saat bulan kapan? lamanya. Oh, 1 bulan lamanya, jadi 1 bulan itu tiap minggu kita bisa panen. tiap minggu? Iya. Oh, baik. Berarti kalau misalnya ini kan sudah bentukannya sudah kecil-kecil nih Iya, ya, sudah tidak sudah selayaknya. kualitas buahnya sudah menurun. Jadi Oh. itu pertanda memang sudah hampir melewati batas waktu Oh. produksi. Berarti diganti lagi? Iya, tetap dia muncul buahnya, tapi kecil-kecil, yang tadinya besar. Oh, ini harusnya sudah. segede ini ya? Ini kecil, Pak. Kalau buah Oh, pertamanya ini kecil. tuh besar sekali. Oh, iya, iya. Berarti ini nanti akan diganti lagi dengan Iya, tanaman diganti baru? lagi. Oh, begitu. Ya, ya. Kalau ini saya lihat juga Ini kangkung darat. Sebenarnya kangkung dia 2 darat, bedeng ya. kemarin. Tapi ini sudah Betul. dipanen. Ini juga harus dipanen hari Minggu lah maksimal. Hari Minggu? Heeh. Berarti Maksudnya hari ini harusnya sudah Iya, panen dong ya? batas maksimalnya harus Minggu, karena kalau enggak nanti dia jadi keras kangkungnya. Oh, gitu. Dengan luas lahan hampir sekitar 1 hektar, dengan banyaknya jenis tanaman yang ada gitu, nggak repot apa Bu? Gitu. Tidak juga, Pak, karena kan untuk tanaman yang kurun waktunya Cepat gitu ya? cepat gitu, kita cuma tanam beberapa macam. Contoh yang ini, di blok ini tanaman yang harus cepat diganti setiap 2 bulan sekali kan. Kalau di blok lain itu tanaman yang bisa lama-lama, kayak terong, dia bisa tahan sampai Oh, ada terong juga sebenarnya? 1,5 tahun atau 2 tahun, dia tetap produktif. Cabai juga begitu. Ini kan cabainya harus kita segera ganti lagi dengan tanaman baru, karena ini umurnya sudah lebih dari setahun, Pak. Yang menarik di sini, Sobat Tani, setiap tanaman dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kata Bu Siti. Biar pengunjung mudah mengenali setiap tanaman, terutama anak-anak. Ada juga yang ditumpang sarikan, seperti jagung dengan sukun dan pisang. Bahkan untuk menghemat lahan, Ibu Siti menerapkan pertanian vertikal, seperti pada tanaman semangka ini. Berarti memang konsepnya ini dibuat bedeng-bedengan seperti ini ya Bu? Iya, tapi saya tetap menjaga estetikanya gitu. Jadi meskipun tanaman sayur kan kadang-kadang ada kebun sayur tapi tidak campur bunga gitu. Oh iya. Tapi ini kan ada lavendernya, saya sengaja taruh lavender supaya bloknya dipisahkan oleh lavender. Oh begitu. Jadi artinya antara sayur mayur dengan tanah bunga itu tetap ada gitu ya. Batas-batasannya sehingga Iya. estetik kebun itu dapat gitu Iya. ya, tujuannya. Nah, ini juga sih Pak, harus kita edukasi para pengunjung, karena kadang-kadang pengunjung yang apalagi yang dari kota itu tidak terlalu mengenali tanaman. Dulu waktu kita mau panen kangkung, ada malah yang petik lavender karena daunnya mirip katanya. Oh gitu. Wah, bisa-bisanya. Iya, jadi memang ini Iya. Berarti sekaligus mengedukasi edukasi juga gitu Iya, ya ke masyarakat. kadang-kadang orang yang tidak pernah langsung ke kebun, itu mereka tidak tahu yang seperti apa sih tanaman kangkung. Jadi kalau kayak ini cabai, ini juga cabai ya? Iya, ini sisa penanaman yang tahun kemarin. Oke. Sobat Tani, pupuk organik menjadi pilihan Ibu Siti dalam budidaya tanaman pangan di lahannya, karena memiliki beragam manfaat bagi tanah dan juga lingkungan, serta aman untuk dikonsumsi.
Sobat Tani, untuk pengolahan lahan, Ibu Siti dibantu tetangganya. Sobat Tani, kebun pekarangan Ibu Siti Lahiju berada di Desa Sukadamai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Tak sekedar tempat menyalurkan hobinya, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar tentang budidaya tanaman pangan dan juga tanaman hias. Ya, ya Ibu, kalau bicara tadi kan sebenarnya ini bukan backgroundnya Ibu yang sarjana pendidikan, terus tiba-tiba nyemplung ke sini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan seorang Ibu Siti gitu ketika ini kan hobi ya, gitu. Kok bisa gitu menggeluti seribetnya menanam ini dan itu gitu. Iya. Jadi memang ini hobi. Kalau orang sudah hobi kan apapun tantangannya pasti Ya. dilalui gitu kan dengan santai, dengan apa ya, dinikmati gitu menurut saya. Jadi menurut saya tidak ada beban sama sekali. Justru dengan hobi yang satu ini, saya jadi cukup terbantu dengan suasana refreshing setiap akhir minggu. Kalau misalnya di kantor 5 hari kerja, maka 2 harinya itu lumayan sekali untuk bisa berlama-lama di sini. Jadi fresh besoknya hari Senin. Gitu. Tapi kan biasanya kan mumet tuh ya di kantor gitu dengan pekerjaan yang seabrek, terus tiba-tiba masih lagi mau ngurusin tanaman-tanaman ini gitu. Justru saya rindu setiap hari Sabtu Minggu karena harus ke sini. Gitu. Oh gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada kegiatan hari Sabtu, kegiatan kantor sedih Kak. Karena saya pikir kita, kayak ada yang kosong iya, gitu. Karena saya nggak bisa ke sini. Makanya saya memastikan Sabtu Minggu itu hobi saya, bisa saya lakukan, menanam, merawat tanaman karena tanaman ini kan sebagian tanamannya cukup manja Pak ya menurut saya. Ada yang harus dirawat setiap hari, harus diperhatikan, ada juga yang kita lepas kayak pisang, kayak tanaman tahunan itu dia tidak perlu perawatan yang cukup. Tapi kan dengan backgroundnya Ibu sarjana pendidikan kan kalau kayak tadi Ibu bilang ada beberapa jenis tanaman yang manja gitu, artinya treatmentnya harus lebih gitu. Dengan background yang nggak punya nih gitu, pertanian. Ya katakanlah otodidak Kak. Belajar dari pengalaman, belajar dari beberapa kali kegagalan. Ilmu saya cuma sebatas itu, ditambah YouTube, ditambah googling kalau ada yang dibutuhkan kan. Itu udah cukup gitu ya, untuk menjadikan satu pekarangan ini bisa seperti ini. Iya. Ternyata tanpa kualifikasi pertanian saya bisa alhamdulillah gitu. Bisa menanam. Iya. Kalau sebenarnya kalau kayak ketika mau memulai gitu ya, untuk kan setiap orang pasti punya yang namanya pekarangan gitu di rumah. Apa sih sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dimulai gitu untuk melangkah melakukan penanaman-penanaman sayur mayur seperti ini? Pertama yang paling penting itu niat. Oh niat, ya. Keduanya konsistensi. Kadang hari ini kita punya niat, besoknya hilang lagi. Iya benar. Jadi kita harus konsisten bahwa saat mulai menanam maka harus berhasil gitu, harus sukses. Memang ini prosesnya cukup ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Jadi contoh kita harus menyiapkan lahan. Sebelum menanam kan kita harus menyiapkan lahan dulu. Kita harus memastikan kebutuhan dari tanaman itu, nutrisi tanaman bisa terpenuhi. Jadi biasanya kita bajak setiap 1 tahun itu sampai 1 atau 2 kali kita membajak tanaman ini, lahan ini ya. Kalau sudah dibajak berarti kan tanahnya sudah dibongkar lagi Pak. Jadi semua unsur haranya bisa diupdate Pak, katakanlah seperti itu. Saya tidak tahu istilah pertaniannya apa, tapi yang pasti setelah kita melakukan pengolahan persiapan penanaman itu tanahnya jadi gembur, lembab, dan setelah itu kita mulai menebar pupuk kandang. Belum. Setelah kita bajak kita pupuk kandangnya yang kita taburkan di semua tanaman. Jadi setelah ditabur pupuk kandang, sekitar 1 minggu atau 2 minggu kemudian, baru kita mulai bikin blok ini ditanam apa gitu ya. Berarti memang dari awal harus direncanakan gitu ya. Mau tanam apa nih gitu. Iya. Jadi memang
apa ide itu sudah harus duluan ada Pak. Sudah ada di pikiran saya mau dibikin seperti apa, ini mau ditanam apa, banyaknya berapa gitu. Nah, kayak ini saya butuh ini hanya 3 saja, yang penting ini sudah cukup kayaknya. Untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan teman, kebutuhan tetangga, ini bisa lumayan terpenuhi. Sobat Tani, aku salut dengan Ibu Siti. Hasil dari kebunnya ini tidak dijual, hanya untuk kebutuhan dapur sendiri. Juga dibagi-bagi ke tetangga, dan paling istimewa, setiap pengunjung wajib membawa hasil kebun dengan gratis. Kalau treatmentnya sendiri kan dengan background yang terbatas nih, Iya. gitu ya, taunya dari YouTube atau dari beberapa buku dan sebagainya. Kayak beberapa jenis tanaman itu kan punya treatment sendiri gitu ya untuk Iya, perawatan. saya pokoknya setiap mau menanam, saya harus belajar dulu. Referensi yang harus saya dapatkan harus beberapa, tidak hanya satu. Oh. Jadi kalau saya baca, Jadi sebelum nanam belajar dulu iya, nih. belajar dulu. Kalau Iya. mungkin sarjana pertanian sudah sekalian dia belajar Ya, di betul, kampus. betul. Kalau saya, kalau misalnya saya berencana menanam semangka, maka semua referensi tentang semangka itu saya pelajari dulu. Baru itu dieksekusi. Baru mulai. Iya, iya, iya. Nah, karena saya pikir semulai dari bagaimana cara bibitnya yang bagus, kemudian bagaimana supaya buahnya besar-besar, itu semua lewat YouTube, lewat Google. Oh gitu. Kalau bibitnya sendiri dari mana? Benihnya Pak. Kalau bibit Benihnya. itu tingginya sudah begini. Oh, oke. Bibit itu setelah benih. Nggak ada yang dapatnya dari situ, yang bibit gitu. Kalau Semua benih saya benih. beli. Oh. Kalau bibit ada juga, mungkin saya tidak tahu. Jenis Misalnya, tanaman apa yang kayak kalau bibit? kalau bibit, contoh bibit jeruk, Oh, bibit apa ya, baik. Itu langsung gitu ya. Dapatnya itu dari sudah mana itu? tingginya sekitar, biasanya saya beli. Oh. Kalau saya kebetulan saya di dinas pendidikan, kalau saya turun di sekolah yang apa ya, ada misalnya SMK gitu yang ada pertanyaannya, mereka ada penjualan tanaman, bibit tanaman, saya beli dari sana. Jadi Sobat Tani, itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti, hal yang unik di sini adalah ketika berkunjung ke tempat ini, kita bisa bawa sesuatu gitu, entah itu sayur mayur atau buah, yang jelas pada saat sudah masa panen ya Bu ya. Iya. Artinya segala sesuatu kalau berawal dari hobi itu semuanya akan menghasilkan yang seperti yang kita bisa lihat ini gitu. Hasilnya, kemudian tanamannya juga banyak, bukan hanya saja soal sayur mayur, buah-buahannya juga ada. Artinya kepuasan batin yang bisa diwujudkan dari hobi yang digeluti oleh seorang Ibu Siti. Jadi Sobat Tani, tetaplah bersama kami di program Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Tadi bunga-bunga itu tanaman Oh ya, hias? tanaman hias. Ya. Oke, Saya sebelah punya mana? tanaman hias. Tanaman hiasnya ada yang di luar greenhouse, ada yang di dalam greenhouse. Di dalam greenhouse. Iya, boleh kita ke sana. Oke, boleh. Yuk, ayo Bu. Sobat Tani, tanaman hias tidak asing lagi bagi kita, apalagi yang hobi. Mengoleksi tanaman hias mendadak booming kala pandemi COVID-19. Karena adanya pembatasan kegiatan di luar rumah, bekerja, dan belajar dari rumah. Hal inilah yang mendorong orang mencari kesibukan. Salah satu aktivitas yang cocok saat itu ialah menyalurkan hobi, seperti Ibu Siti. Meski pandemi, ia tetap produktif dengan hobinya menanam beragam tanaman hias. Wah, jadi ini greenhouse. greenhouse Ala kadarnya sih Pak. khusus untuk tanaman hias gitu ya. Iya, tanaman hiasnya ada 2 kelompok, ada sebagian di luar dan ada yang sengaja. Oh, yang kayak lavender tadi gitu ya. Iya. Oke, kalau ini tanaman yang memang butuh perawatan khusus sampai harus ada di greenhouse seperti ini. Tidak juga, cuma kayak ini sebenarnya dia tidak boleh banyak air, kan ini sensifera. Oke. Kalau saya sih tidak paham bagaimana cara merawat di bawah air, sehingga saya pakai plastik UV, cuma ini plastik UV-nya Iya, iya, iya. lagi ini. Kalau tanaman hias sendiri itu
mulainya kapan gitu? Tanaman hias 2019. 2019, berarti setahun setelah itu ya? Ya, setelah sayuran. Oh, baik, baik. Kalau sampai kenapa nih ada tanaman hias kok tiba-tiba ujuk-ujuk datang ada tanaman hias gitu? Karena awalnya kan memang untuk sayur mayur Iya. gitu pekarangan ini. Nah, jadi memang sejarahnya masih terhubung dengan COVID kemarin. Oh, Tahun 2019 itu oke. di rumah saya memang ada tanaman, tapi karena rumah saya kan area perumahan jadi tidak luas gitu. Oh, Saya bawalah iya, tanaman iya, hias di rumah, saya budidaya di berarti memang kebun. segini banyak itu tanaman Tidak hias juga, yang ada di rumah? tidak juga. Kalau kayak dulu kan sensiferanya hanya sekitar 5 pot, Oke. tapi karena dia berkembang terus, jadi saya pindah-pindah, saya bagi-bagi. Oh, Kayak ini kan ada anakan-anakan iya, gitu. iya, Jadi iya. dari rumah misalnya cuma 5 pot, di sini bisa jadi sampai 15 Sebanyak pot, ini gitu ya. 25 pot dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Tanaman hias ini kok bisa ada di satu greenhouse begini? Memang mau Iya, dikomersilkan? tidak juga sih. Tidak. Saya tidak mengkomersialkan. Ini Cuma apa ini tanaman mahal ini apa? cuma hobi saja sih, Pak. Hobi lagi-lagi Dan hobi. saya Oke. bahagia melihat banyak yang menawar. Oke, Tapi ya. saya pikir saya tidak ingin kehilangan tanaman yang sudah saya rawat dari kecil sampai sudah sebesar ini. Benar, benar, benar. Ini kayak monstera, sebenarnya saya punya Ini kan rencana. mahal loh, Bu. Iya, Nggak monstera dijual? ini enggak, saya nggak jual. Oke. Dulunya memang waktu masa COVID itu waktu ibu-ibu lagi rame-rame beli bunga. Oh iya, Iya. betul. Iya, Sempat iya, 2 iya. tahun itu apa ya namanya? Jualan bunga itu karena sebelumnya tidak jualan tapi karena ada yang datang Heeh. membeli dengan harga yang lumayan. Waktu Tertarik itu lah gitu. ya, jadi Untuk 2 tahun dikomersilkan. 2 tahun komersil 2000 selama COVID lah. Oh, Tapi setelah COVID sama sekali tidak sampai dengan dikomersilkan. hari ini? Sampai dengan Hanya untuk ditanam begitu iya. saja? Kalau ada yang sudah banyak itu bisa dibawa gratis sama teman-teman gitu. Dibawa gratis? Iya kan. Yang penting kita kayak ini kan Pak, ini sebenarnya dia cantik. Iya, iya, Kayak iya. monstera juga Betul, kalau betul. di bagian ini Uh-huh. kalau dipotong di sini itu dia sudah bisa terjadi 1 pot lagi. Oh, Yang penting ada akarnya iya, di iya, sini. iya, iya. Kalau jenis tanaman hias sendiri yang ada di greenhouse ini kan boleh dibilang kan banyak ya. Ya, Ada berapa sih, Bu? saya Sampai ndak hari ini? sempat hitung yang paling update sih. Tapi di atas 100 tanaman hias ada di. Ini cukup menarik ya Sobat Tani, artinya menggeluti hobi yang ditekuni dengan ulet bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, baik itu tanaman sayur mayur, buah-buahan, bahkan tanaman hias dari seorang Ibu Siti. Jadi Sobat Tani, ini menjadi satu inspirasi untuk kita semua bahwa menggeluti hobi dengan tekun ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bisa menanam yang namanya sayur mayur, buah-buahan, dan juga bahkan tanaman hias. Dan artinya ini bisa memberikan satu nilai tambah yang penting buat Anda di rumah. Sobat Tani, demikian program Ayo Bertani kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi yang luar biasa untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, bagi yang ingin memanfaatkan lahan dengan baik, tidak perlu modal yang besar. Yang perlu adalah keinginan yang kuat, semangat yang kuat, dan konsistensi untuk bisa menanam sampai dengan merawat dan menghasilkan tanaman. Tidak ada yang susah kalau kita sudah punya niat baik untuk menanam. Dengan lahan yang sempit pun sebenarnya kita cukup produktif untuk menanam, apakah itu tanaman hias, tanaman sayuran, atau tanaman tahunan. Pastikan bahwa kita rajin menanam sebab menanam itu memberikan harapan untuk masa depan. Kenapa kita harus memilih berkebun atau memanfaatkan lahan pekarangan? Itu karena memberi manfaat yang cukup besar. Manfaat pertama adalah kita bisa memberikan produktivitas terhadap lahan sehingga tidak terdapat lagi lahan yang tidur. Manfaat kedua adalah bisa menjadi tempat rekreasi bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi tetangga, sehingga apa yang kita tanam itu memberi manfaat kepada orang banyak.